Kalau menurut aku sendiri ya, dampak yang dikasih itu banyak. Kalau misalnya kita mau ke sekolah atau ke tempat kesehatan, ke tempat kerja, otomatis kan kita jadi terganggu gitu. Betul. Kegiatan kita banyak merambat gitu loh kalau misalkan itu semua belum memadai. Sedangkan kita pun perlu jalan-jalan yang rusak itu buat kita lewatin kan. Pengen kuliah, mau main, mau main ya, mau libur aja ke pantai aja jalan Iya, jelek bener banget. banget, bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini kita mau bincang-bincang santai aja. Sebelumnya kenalin dulu, aku Dea Jemputnya Zara. Kalian bisa panggil aku Dea. Aku hari ini bertugas sebagai host. Kita ngobrol-ngobrol santai ini. Aku nggak sendirian, aku ditemenin sama dua temanku. Ada Dika. Dika say hi dulu dong. Hai, gimana? Terus ada Nomi. Hai. Nah, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang masalah yang lagi booming dan viral banget nih di media Apa sosial. tuh? Siapa sih yang nggak tahu Aubima? Aubima tahu nggak sih? Oh, TikTok ada dia? Iya. Jadi asal Lampung nggak sih? Iya, betul. Bima ini seorang tiktokers yang viral yang lagi viral di media sosial tentang keberaniannya dia yang berani ini mengeritik provinsi Lampung yang menurut dia ini nggak ada kemajuan. Jadi akibat konten yang diunggah sama Bima ini, seluruh masyarakat Indonesia ini menyoroti keadaan infrastruktur di Lampung. Nah, menurut kalian nih, gimana sih tanggapan kalian tentang masalah ini gimana gitu? Nomi dulu mungkin. Kalau menurutku sih ya, dari berita-berita yang udah kita lihat, memang jalan yang ada di Lampung itu sangat memprihatinkan gak sih? Kayak masalahnya ini Lampung loh gitu. Ya, Yang dekat kan, kita dekat sama ini gerbangnya Sumatera iya, lah ya. gerbangnya Sumatera. Padahal kita ada kayak pelabuhan gitu, lautnya yang bagus. Padahal sedangkan infrastrukturnya aja kayak jalan itu kurang diperbaiki. Nah, jadi di sini aku mau bilang berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Konstruksi Provinsi Lampung, dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.693.273 km, anjir. Cukup luas ya, 1 juta kilometer gitu. Luas banget itu. Dengan ruas 98 ruas jalan yang dibagi menjadi 16 koridor. Terdapat 256.472 km dengan kondisi jalan yang rusak berat. Nah, kalau yang untuk rusak ringan sepanjang 131.076 km serta rusak sedang sepanjang 468.630 km dan sisanya itu kondisi baik sekitar 832.666 km. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat ya, kayak lebih dari setengah jalan yang ada di Provinsi Lampung itu kayak rusak berat gitu. Mau dari rusak yang ringan, rusak berat, atau rusak sedang, itu pokoknya masih termasuk ke dalam rusak nggak sih? Entah mau rusak ringan kan harusnya pemerintah juga ngebagusin gitu. Nah, jadi salah satunya itu yang paling parah yang setahu aku ada di Lampung Tengah, yang daerah Rumbia. Aku tuh pernah lihat di TikTok gitu, jalannya bisa sampai orang mancing, terus pohon pisang ditanam gitu kan, buat ini. Sebenarnya mereka tuh mau mengkritik pemerintah, cuman pemerintah ini kurang merasa gitu dikritik. Itu aja sih. Kemarin juga yang kita tahu nih baru-baru ini banget kan Presiden Jokowi kesini nih, ya kan. Terus kayak beliau di sini apa ya, ngerasain juga apa yang dirasain masyarakat Lampung nih, kayak yang jalan yang katanya mulus banget tuh Katanya. tapi kita nggak tahu ya di lapangannya gimana. Kan katanya kemarin Pak Menteri sampai tidur kan. Iya, Berarti sampai mulus banget Jokowi. dong, mulus banget dong jalannya Kalau itu. sampai tidur ya. Berarti mulus banget. Terus ini nih, menurut Dika nih, gimana sih tanggapan Dika? Ada nih yang bilang pemerintah ini masa sih tunggu viral dulu baru kerja? Gimana nih Dika?
Tunggu viral dulu nih Di. Ya kalau misalkan bahas tentang itu ya, seharusnya kan pemerintah bisa lebih peduli dan lebih tahu lah gimana kondisi wilayah yang mereka urusi gitu loh. Kayak misalkan Lampung, seharusnya pemerintah Lampung udah sama-sama tahu bagaimana infrastruktur yang ada di provinsi ini. Apakah itu bagus kah, apakah itu jelek kah? Tanpa harus viral, seharusnya pemerintah udah tahu. Jadi apakah harus diperbaiki, apakah harus di maintenance aja, itu memang seharusnya pemerintah udah tahu tanpa harus viral. Seperti yang kita tahu nih, peraturan Gubernur Lampung nomor 38 tahun 2022 tentang APBD Provinsi Lampung, itu tuh fokusnya tentang belanja pemeliharaan, juga perbaikan infrastruktur termasuk jalan-jalan ataupun seperti jembatan ya kan. Itu kurang lebih dianggarkan sekitar 72 miliar rupiah. Gede ya? Bukan angka yang kecil, fantastis bukan segitu. 72 miliar toh. Namun nyatanya baru-baru ini Provinsi Lampung kedatangan presiden, kedatangan Bapak Menteri dan segala macam rombongannya. Mereka sendiri merasakan bahwasannya infrastruktur di Lampung itu kurang dari kata standar baik lah, kurang dari cukup. Yang namanya mobil aja bisa sampai nyangkut loh. Iya, kemarin mobil rombongan presiden Iya, yang Ini nyangkut. mobil mahal sekelas Alphard, sekelas Iya. mobil elf buat travel gitu, nyangkut gara-gara ngelewatin jalan-jalan di Lampung itu. Ya kita sendiri udah tahu rasanya kayak gimana sebagai warga Lampung. Buat mereka yang baru melintasi jalan-jalan seperti itu ya harusnya mereka langsung lebih tahu ya, lebih shock mungkin ya harusnya. Dan ketika udah merasakan itu dan seharusnya mereka bisa lebih cepat tanggap itu. Dan kalau masalah jalan rusak kita nggak usah jauh-jauh nggak sih, kita keluar Unila aja udah rusak nih jalannya. sebelumnya Dika nggak mau bahas itu ya, cuman karena dibilang gitu ya nggak usah jauh-jauh, kita keluar Unila ke Bypass aja ya. Iya. Jalanan di luarnya itu tuh misalkan nih 3 menit ketemu jalan bagus, tiba-tiba ada lubang jeduk, Iya, jedak aja. Ya ibaratnya itu 1 kilometer bagus, satunya lagi kayak itu ya, kayak nggak tahu deh itu rusak apa gimana. Rasain sendiri nanti ya. Terus gimana nih yang katanya viral dulu baru kerja? Viral dulu baru kerja. Sebenarnya sebagai warga Provinsi Lampung yang milenial, yang muda, kita kan memanfaatkan teknologi yang ada gitu loh, teknologi informasi yang ada. Kalau misalkan kita demo, kita jadi anggota demonstran aja banyak ditolaknya, banyak diusirnya dari gedung pemerintah. Dengan cara lain toh kita harus nyoba ya kan. Oh pernah ya? Nggak jauh-jauh loh, kemarin itu loh. Iya kan? Kita datang demo ke depan gedung aja kita disiram gas air mata. Minimal disemprot air lah kita. Ya kan? Kalau nggak disemprot air kita ditangkapin, dipukulin. Ya kita harus cari cara lain dong buat menyampaikan aspirasi kita, buat nyampaikan keluhan kita tentang apa yang kita rasain selama kita tinggal di tempat ini gitu loh. Kalau memang dengan cara langsung nyamperin tidak bisa, ya kita lewat ini Ya, media sosial. Ya mau nggak mau ketika kita udah satu suara dengan banyak orang dan yang menyebutkan, yang menyuarakan adalah orang yang terpandang juga, otomatis viral gitu kan. Tapi jangankan media sosial, maksud aku kan kalau kita secara langsung nggak didengar aja, dan kasus Bima kemarin orang tuanya didatengin nggak tuh. Padahal dia bilangnya kan di media sosial, bukan secara langsung. Itu aja dia udah iya mau ditutup mulut gitu Mas. Dan dilihat dari itu kita bisa nilai bahwasannya pemerintah, khususnya pemerintah Lampung, anti kritik. Ya, anti kritik. Ya bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak, cuman kenyataannya seperti itu. Ketika ada yang menyampaikan aspirasinya, mengkritik pemerintah, tapi mereka malah mengintimidasi keluarganya, berlebihan loh maksudnya. Kan harusnya tidak sampai seperti itu. Harusnya sebagai kepala pemerintah gitu yang nerima kritikan. Jangankan sebagai kepala pemerintah, soalnya dia orang yang udah umurnya juga udah jauh lebih tua gitu. Masa nggak nerima kritikan? Emang yang bisa mengkritik cuma yang tua aja. Yang muda ini gimana gitu? Kalau kritik di medsos aja kita dibungkam, gimana kita Iya. kritik langsung nih? Takut nggak tuh? Aduh. Kalau kata Bima. Ya apa tuh?
yang Kena loh. ya, kena loh. Terus ngomong-ngomong soal jalan rusak nih, tadi udah sempat disebut juga sama Nomi di room dia nih di Jalan Lampung Tengah. Tuh banyak apa sih jalan yang apa sih jadi kolam ya? Iya, jadi kolam itu bisa mandi, bisa mancing gitu. Menurut kalian nih ada nggak sih dampak? Pasti ada sih. Ada Tapi sih. apa menurut kalian itu dampak yang dikasih itu apa? Kalau menurut aku sendiri ya, dampak yang dikasih itu banyak. Kalau misalnya kita mau ke sekolah atau ke tempat kesehatan, ke tempat kerja, otomatis kan kita jadi keganggu gitu. Betul. Kalau misalnya ini pas hujan, kan dia udah berlobang nih. Kita nggak tahu seberapa dalam itu lobangnya. Kalau misalnya pas kita lewat aja langsung udah menyebabkan masalah. Terus Betul. bisa juga di bidang ekonomi, kayak bawa hasil pertanian ke kota atau yang dari kota mau ke desa gitu, pasti juga mereka punya hambatan sendiri gitu. Kayak di video juga ada yang mobil truk sempet macet nggak bisa ditarik gitu, terus sampai ini bapak-bapak, aku masih ingat videonya sampai bapak-bapak bilang keren bos, keren jalan Iya. room dia gitu. Iya. Kok Betul. gini ya gitu. Kemarin juga pas presiden ke sana, itu kan ada salah satu, aku sempat baca di berita dan nonton beritanya juga, ada satu pedagang yang dia yang kayak ngerasa badannya sakit semua tuh gara-gara mau ngambil apa sih barang dagangannya. Barang dagangan. Berarti separah itu ya jalannya gitu. Gimana nih, Dika ada yang mau ditambahin dari Nomi? Ya, dampak. Kalau jalan bagus, dampaknya apa? Jalanan lancar, Jalan mobilitas lancar, nggak ada macet. Nggak Ya ada macet macet. bisa jadi ada. Iya, cuma Tapi nggak urusan akses lancar. lancar. Kalau jalan jelek, Ya semuanya terhambat. semua terhambat. Kita pengen berangkat sekolah kehambat. Yang tadinya kita bisa datang cuma sampai 5 menit doang misalkan jarak dekat. Karena jalannya jelek, entah kita harus muter kah, entah kita harus pelan-pelan bawa kendaraannya gitu. Akses, intinya akses ya. Dan fokusnya kalau misalkan akses itu udah terhambat, orang-orang pengen berangkat kerja, orang-orang pengen dagang, orang-orang yang pengen bermobilitas ke tempat ekonomi, tempat jual beli, itu pasti kehambat. Karena apa? Ya jelas dong. Karena jalan itu, infrastruktur itu adalah modal utama buat satu negara, buat satu Betul. daerah ngejalanin aktivitasnya. Betul, betul. Jadi sangat ya itulah ya. Banyak ya. Banyak ya. Ya makanya perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakatnya, juga dengan pihak swasta yang ngebantu kita ngediriin infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Betul. Jadi pemerintah harus menerima masukan masyarakatnya gitu. Terus menurut apa sih melihat kondisi jalan yang rusak ini banyak ya dampaknya, tadi kan kayak udah kalian sebutin tadi tuh. Itu kan pasti sangat merugikan masyarakat bahkan negara nih gitu. Karena kan apa sih namanya ya semua mobilitasnya terganggu lah ya gitu. Jadi ada nggak sih menurut kalian apa sih yang jadi faktor penyebab utamanya itu loh? Kenapa sih jalannya sampai segininya gitu? Gimana? Siapa yang mau jawab dulu, Dika? Dika dulu boleh? Ya kurang lebih umum sih kalau udah masalah infrastruktur ini, nggak cuma di Lampung. Seperti misalkan nih, pihak pemerintah udah ngasih anggaran sekian miliar, Iya, kayak tadi 72 M gitu kan. dikasih ke pihak swasta yang pengen ngebangun jalanan tersebut kan, dikasih dengan kondisi uang yang dikirim tuh full. Tapi karena banyak yang ngincer duitnya doang gitu, nggak mau ngerjain dengan sesuai requestan pemerintah, simpelnya dia orang pihak swasta itu kayak nyari pihak lain yang buat ngejalanin tugas dari pemerintah itu. Jadi dia orang bayar orang lain buat ngerjain Lempar itu. tanggung jawab Lempar ya. tanggung jawab. Jadi dia orang dikasih duit sekian, diambil sekian buat mereka, mereka bayarin ke pihak lain buat Misalnya, ngerjain berarti jalannya. jadi ada orang ketiga gitu ya. Jadi yang seharusnya dana yang besar tadi cukup bisa membuat jalan dengan kualitas yang bagus, karena duitnya dipakai diambil sama mereka pihak swasta itu, dan sekian rupiahnya baru dikasih buat bikin jalan, otomatis jalannya bisa terrealisasikan, dibaguskan gitu. Tapi kualitasnya yang berkurang karena dananya udah kemakan sama pihak-pihak lain gitu. Dan juga kan
pasti ya, ini pasti sih kalau misalnya pihak swasta udah ngasih ke pihak lain, pasti juga pihak lain ngambil sedikit kan. Gak mungkin gak ada yang diambil sama mereka. sedikit Iya, habis habis nanti. gitu. Memang. Terus jadi faktor itu ya anggaran ya. Juga ini loh, Lampung ini kan provinsi yang bisa dibilang gerbangnya Sumatera tadi. Iya. Nah, banyak kendaraan-kendaraan berat yang lintas dari Jawa atau dari ujung Sumatera mau ke Jawa, pasti melewati Lampung. Betul. Kendaraan-kendaraan berat itu mau jalannya bagus, itu bisa mengurangi kualitas atau ketahanan jalan yang ada gitu. Mungkin ketahanannya tadinya 100%, kena panas, kena air hujan, dilindas sama kendaraan-kendaraan berat, itu bisa berkurang ketahanan jalannya. Apalagi yang kualitas jalannya pas diperbaiki, pas dibuat itu dengan kualitas yang ibaratnya nggak sesuai grade-nya gitu loh, di bawah standar bagus gitu. Ya otomatis apa namanya, overdimension overload itu jadi salah satu juga buat penyebab jalan rusak jalan. Kayak kualitas aspalnya ya yang 2 hari baru dibenerin langsung rusak lagi ya. Aduh. Kayak baru 3 hari di aspal udah dibolehin Iya. lewat yang berat-berat. Kayak kemarin tuh ya gitu lah ya beritanya ya. Kita ya gitu, takut salah ngomong. Jadi itu ya bisa dibilang faktor penyebabnya tadi dari anggaran, terus apa sih, overload kendaraan dan lain-lain lah. Nih, bicara soal tentang overload nih, kan udah tahu nih overload, kok masih sih dibolehin gitu. Kalau emang penyebabnya utamanya itu overload kendaraan, kenapa sih masih bisa dibolehin lewat gitu? Masih bisa dibolehin lewat. Kok bisa gitu kalau emang itu penyebab utamanya gitu. Jadi sebenarnya mungkin aturannya itu sudah ada ya. Kenapa Lampung dibuat jalan tol dari pelabuhan menuju ke kota? Karena buat ngebagi jalan antara pengemudi atau pengendara kendaraan pribadi dengan buat apa namanya, barang-barang logistik tadi, truk-truk berat tadi. Jadi yang seharusnya dia orang satu jalur ini dipisah jadi 2 jalur. Jadi ada yang di luar tol, ada yang dalam tol. Yang di dalam tol itu misalkan khusus untuk kendaraan pribadi, yang di luar buat kendaraan logistik tadi, kendaraan berat. Tapi balik lagi, jalanan yang di luar tol itu kualitas jalannya oke lah, dulu kualitas jalannya baik, tapi cuman sekarang udah pada rusak nih. Sedangkan solusinya dari pemerintah belum ada tindakan cepat ketika pengen melaksanakan peraturan tersebut gitu loh. Mereka nyuruh kendaraan overload tadi untuk keluar dari tol, tapi jalan yang di luar tol itu belum Memadai. istilahnya disesuaikan lah dengan kapasitas truk yang lewat gitu kan. Otomatis aturan itu ada tapi kosong isinya, nggak bisa direalisasikan dengan baik gitu. Coba ada aja peraturannya tapi tidak direalisasikan dengan baik ya. Tuh. Terus sedikit menambahi, sebenarnya memang ada yang kayak suatu dinas yang mengurus terkait mobil berat harus lewat sini, terus mobil pribadi. Itu namanya Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB. Tapi kalau sekarang nih UPPKB itu kayak ini nggak masuk lagi gitu peraturan mereka. Soalnya kan kendaraan sekarang juga udah makin dimodif. Contohnya udah bisa muatannya 3 ton, 5 ton. Padahal dulu mungkin hanya maksimalnya 1 ton gitu. Sekarang peraturan mereka jadi nggak seimbang lagi sama buat buat truk-truk besar gitu, nggak masuk lagi gitu. Ya mungkin karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang udah diperbarui. Iya. Padahal sedangkan kebijakan mereka mungkin belum diperbarui lagi sesuai yang sesuai terkait sama kendaraan. Jadi UPPKB ini harus nyesuaiin sama apa sih yang data dan realitanya di lapangan harusnya. ya. Terus melihat dari pernyataan kalian tadi nih, tidak hanya permasalahan jalan rusak aja nih yang harus disikap oleh pemerintah, namun pemerintah juga harus mengatasi masalah tentang kendaraan dengan muatan yang berlebih juga gitu kan. Nah,
kayak tadi Dika udah bilang kayak pendidikan terhambat, Naomi juga bilang pendidikan apa bukan pendidikan sih, ekonomi ya, ekonomi masyarakatnya terhambat. Terus ada nih, misal nih ada ambulan tuh bawa pasien lagi pasiennya lagi gawat darurat tuh. Terus jalannya kayak gitu tuh, gimana? Jalannya kayak gitu. Yang pasti sih membahayakan nyawa orang ya pertama. Terus kayak yang tadi misalnya lagi hamil tua udah sakit harus dirujuk ke kota, itu yang bahayanya takut di situ, Takut ini melahirkan di jalan iya ya. melahirkan. Terus juga kita nggak tahu kan kondisi mobil ambulansnya gimana, entah tiba-tiba rusak di tengah jalan karena jalannya yang nggak bagus gitu. Terus itu sih makanya penting banget bagusin jalan. Banyak bahkan bisa menimbulkan korban jiwa Ya, yang tadi. kayak yang sakit makin sakit Iya, ya gitu. Bukannya udah sembuh serangan gitu jantung kan, terus Makin tiba-tiba jalannya kayak gitu, Iya, makin dah Iya. tuh. Terus Dika nih, ada mau ditambahin kali nih? Dari yang sakit tambah sakit. iya Ya. tambah sakit. Terus yang nggak sakit Yang nggak sakit jadi sakit. sakit. Iya, Iya. gara-gara jalan doang lo rusak loh. Bisa kemana-mana. Ya balik lagi loh, kalau misalkan jalan rusak, kita mau ngapa-ngapain susah nggak sih? Betul. Sedangkan kita sekarang ini di Lampung, kalau misalkan pemerintah pengen nyuruh kita keluar rumah tanpa kendaraan, selain jalan deh, ada nggak transportasi umum yang memadai buat kita tidak menggunakan kendaraan pribadi? Belum. Ya kan, satu. Atau akses ketika kita pengen jalan kaki doang nih, Iya. misalkan dari mana ke mana juga belum. Gitu loh, otomatis kegiatan kita banyak terhambat gitu loh kalau misalkan itu semua belum memadai. Sedangkan kita pun perlu jalan-jalan yang rusaknya itu buat kita lewatin kan. Pengen kuliah, mau main, mau main ya, mau liburan aja ke pantai aja jalan Iya, jelek bener banget, banget. bener. Tapi aku belum pernah liburan. Ya Naomi harus cobain. Naomi harus cobain ke Mutun, minimal Iya. ke Mutun ya. Minimal kemudian. Jalannya Jalanan sebesar di apa? sana tuh ngelewatin gunung, ngelewatin lembah, jalannya hancur. Separah Bahkan itu. lagi ya, Separah itu, guys. dari jalan rayanya mau ke tepian pantainya itu harus ngelewatin kampung dulu, desa dulu. Bisa bilang dulunya hutan lah, belantara gitu. Jadi jalan itu, hutan itu harus dibuka jalan dulu lah gitu, baru kita bisa lewatin. Sedangkan pemerintah itu belum mengurusi Sampai ke situ. hal-hal seperti itu. Padahal pariwisata di Lampung Iya, adalah betul. pariwisata yang terpandang, termasuk dari Pantainya bagus-bagus. pantainya, lautnya kan. Sedangkan akses buat ke pantainya aja pemerintah belum sepenuhnya mengurusi. Betul. Adalah yang ngurusin itu ya pihak-pihak swasta tadi. Sedangkan dia orang juga untuk mengurusi itu perlu biaya. Makanya ketika kita pengen ke pantai banyak banget kantong parkiran. Kita baru bayar, maju parkir lagi, lagi. bayar lagi. Bener. Bayar tiket masuk sana bayar lagi. Mahalan bayar parkirnya ya. Iya, Betul. bayar Bayar pintu bakalan masuk. Iya, betul Hmm. banget. Tapi ya jalannya kayak gitu. Nggak Nggak sesuai. Nggak gitu. sesuai. Untung pantainya cakep-cakep Untung gitu. aja pantai. Untung aja jadi Sama yang datang terbayar cakep-cakep. gitu. Aduh. Waduh. Oke. Waduh. Oke. Tuh Nomi harus coba tuh nanti ya. Iya sih, Liburan. kapan-kapan. Iya. Terus kayak dari penjelasan tadi tuh kayak aku udah makin tahu nih gitu. Kayak apa sih yang jadi pokok permasalahannya, penyebabnya, dampaknya gimana. Terus kayak mungkin aku minta pendapat kalian, gimana sih harapan bukan pendapat sih, tapi lebih ke harapan kalian. Ini apalagi Dika sebagai warga Lampung, Iya. kita berdua nih pendatang nih, jadi nggak tahu apa-apa nih kan masalah jalannya Lampung. Jadi mungkin Dika lebih tahu kan. Jadi Dika sebagai warga Lampung nih, apa sih harapannya buat pemerintah Lampung? Iya, Khusus pemerintahnya nih, semuanya. harapannya ketika pemerintahnya udah mulai gerak, masyarakatnya jangan terus-terusan ngomentarin aja. Saling Gitu. hargain Saling gitu ya. hargain. Iya. Kalau misalkan udah, ya misalkan kemarin viral jalannya jelek, viralin dong jalan yang udah bagus. Iya, jangan cuma jalan jelek kan. Kasian lah bapak di sana dikongekin terus di sini kan. Ya mudah-mudahan ketika satu jalan udah bagus, 1000 jalan yang lain bisa lebih bagus gitu loh. Dan awet tentunya. Nggak harus langsung semua, Betul. tapi setidaknya boleh lah lebih nyaman gitu. Ya. Iya. Sayang juga kan soalnya Lampung ini ya banyak ya apa sih kayak
kekayaan alamnya banyak gitu. Kalau misalkan jalannya dan pemerintahnya tidak mau dikritik ya gimana kita bisa ya gitu. Ya gimana ya? Nomi gimana nih sebagai orang yang baru datang ke Lampung, pasti terasakan bedanya gimana kan? Iya sih, bukan mau membandingin ya. Kalau misalnya di daerah kami tuh Di mana tuh? di Sumatera Utara di Sumatera Medan. Utara. Dan pride ya. Iya, Medan. Kalau misalnya daerah kami tuh pedesannya aja udah jalannya udah lumayan ini mulus. Nggak bagus sih, cuman mulus gitu. Masih ada kerikil tapi nggak jadi danau gitu. Nggak jadi danau. Nggak sampai berlubang. Iya, Nggak sampai sampai berlubang. berlubang guys ya. Berlubang cuman ya gitu doang. Ya, nggak yang 1 kilometer bagus, 1 kilometernya lagi Iya. lubang ya, nggak gitu. Kalau di kota ada juga sih, tapi ya gitu lah. Harapannya sih untuk Lampung ya, semoga jalannya cepet bagus. Amin. Amin. Bukan mau menyindir pemerintahnya, enggak dulu. Enggak apa-apa kok. Kan demi Cuma kebaikan bilang, juga. semoga Cuma- jalannya bagus karena pantainya aku lihat bagus, nggak cuma pantai sih. Iya, wisata yang lain Iya, juga wisata bagus. yang lain juga bagus. Semoga makin dikembangkan. Amin. Nah, kalau dari host sendiri harapan Orang Apa kalian ya? Hmm. Kayaknya nggak jauh beda dari harapan kalian ya. beda. Iya nggak jauh beda kayak yang ya semoga dengan viralnya ini pemerintah Lampung ya nggak hanya pemerintah Lampung sih tapi pemerintah daerah lain itu tergerak juga hatinya. Jangan tunggu viral dulu lah. Gitu. baru diperbaiki. Terus juga apa ya? Atau jangan-jangan pemerintah suka ya dikira. Nggak tahu kalau itu. Karena kalau belum viral kan nggak diperbaiki. Setelah viral, oh aku viral. Oh, cuek. Berarti tunggu viral dulu. iya tunggu viral dulu. Oke, jadi banyak banget apa nih? Buat yang nonton, viralin juga video kita. Jadi banyak banget nih kan harapan nggak cuma dari Dika, dari aku, dari Nomi, pasti ya masyarakat Lampung yang lainnya juga pasti banyak banget nih harapannya setelah dari adanya speak up dari Bima kan gitu. Oh ya, ada lagi harapannya. Apa tuh? Buat kawan-kawan yang lagi menempuh perkuliahan. Ya, jadi kalau misalkan kalian kuliah di misalkan di fakultas teknik gitu loh, maksimalin kuliahnya, maksimalin belajarnya. Kalau kalian lulus, kalian bisa ngabdi di Lampung, bikin jalan yang bagus, bikin jembatan yang bagus, apapun itu gitu loh. Jadi berhenti hanya buat viralin itu. Tapi nggak ada gerakan. Nah, jangan hanya bisa berkoar-koar, tapi juga kalian harus bisa buktiin Ikut bantu. kemampuan kalian. Jangan kalian berkoar-koar, udah nggak mau balik lagi, nggak mau bantuin Lampung biar lebih bagus, jangan ya. Oke. Kalau kita sebagai anak negara nih gimana? Buat anak negara, kalau misalkan dikasih duit banyak, Jangan. bagusin sesuai perintahnya buat Iya. apa itu duitnya. Betul. Sesuai Oke. prosedur gitu Iya. ya. Kita udah belajar tentang etika ya guys. Jadi jangan Harus punya etika. Iya, dong. jadi harus punya etika, betul banget nih. Terus ya itu tadi harapannya dari teman-teman sekalian dan ya semoga apa sih namanya mewakili teman-teman yang lain dan masyarakat yang lain nih. Semoga dengan datangnya Pak Presiden juga dapat mengubah akses jalan di Lampung ini lebih baik lagi gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kemarin kan datang presiden. Iya. Itu anggarannya yang dikasih Gede 800 tuh. miliar atau 800. Ya semoga digunakan dengan baik ya. Semoga ya. Dimanfaatkan dengan sesuai dengan porsinya, jangan dipakai buat yang lain-lain gitu. Perbaiki betul. Genteng rumah yang bocor. Waduh, genteng rumah siapa tuh? Gak tahu lah. Aku juga nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Ya semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi udah dibantu kan sama Kementerian apa PUPR ya, kalau nggak salah. Jadi ya apa yang harus dilakukan ya dilakukan, jangan cuma terima duitnya aja, ya kan? Terus hilang. Ups. Ups. Dan semoga untuk kedepannya masih banyak bima-bima lain nih yang speak up, nggak cuma di Lampung doang, tapi di provinsi-provinsi yang lain juga bisa, semoga ada ya bima-bima yang berani ngeritik pemerintahnya. Semoga ya, semoga. aja sih. Ya, tapi Mungkin bukan mengkritik, tapi bisa memberi menyuarakan keresahan. keresahan yang ada. Betul. Itu juga kan apa sih buat pemerintahan kita lebih baik lagi ke depannya. Dari kita untuk kita. Iya, dari kita untuk kita.
Dan semoga juga pemerintah tidak tunggu viral dulu ya baru kerja. Nah gitu. Kan masa sih harus diviralin dulu. Mau viral. Oh, pemerintah mau viral. Nanti kita viralin besok-besok viralin yang bagus-bagus ya lah, jangan yang jelek-jeleknya doang. Kayaknya udah cukup ya. Kita ngobrol ya. Mungkin cukup. Gimana Cukup, cukup ya? cukup. Kalau kurang nanti bebas di komentar. Oke, berarti kita bahas yang lain ya. Lanjut part 2. Kalau Rami lanjut part 2. Oke, mungkin itu sih dari kita. Terima kasih buat teman-teman nih udah nyempetin waktunya mau ngobrol Sama-sama. sama aku. Semoga urusannya dilancarin ya. Amin. Terus apalagi ya? Kayak mungkin udah itu aja. Oke. Kalau ada masukan apa-apa bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, and comment. Cilaks. Kena loh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sampai di sini obrolan kita kali ini. Semoga ya dengan adanya masukan dan bahasan kita tadi ada sedikit manfaatnya buat teman-teman yang ngedengerin, yang nonton. Ya, semoga pemerintah juga tidak tunggu viral dulu baru kerja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.